Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 17 menelan lagi. Setelah Wang Yanfeng membimbing Tang San dan 5 lainnya dalam latihan transformasi Feng Lang, dia membiarkan mereka kembali ke kamar mereka untuk berlatih. Ketika tiba waktunya untuk makan malam, Wang Yanfeng berkata kepada Wang Da, Wang Er, dan Wang San, aku memikirkannya, tetapi aku masih ingin memberi Anda nama sehingga Anda dapat memiliki nama Anda sendiri. Maukah Anda mau? Ya, Wang Da mengangguk. Wang Er mengedipkan matanya, tentu. Wang San adalah yang tertinggi di antara mereka, lebih tinggi dari Tang San, tetapi sangat kurus, seperti tiang bambu. Apakah ini baik? Oke, Wang Da memelototi Wang San. Oh, Wang San sepertinya sedikit takut pada Wang Da, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Wang Yanfeng berkata, itu dia, aku sudah memikirkan nama untuk kalian semua. Wang Da, kamu bisa menyebutnya Wang Chao di masa depan. Wang Er akan dipanggil Wang Zong, dan Wang San akan dipanggil Wang Xiaolei. Wang Chao berkata dengan gembira, bagus, terima kasih guru, akhirnya aku memiliki namaku sendiri. Wang Zong berkedip dan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga sangat kurus, tetapi dibandingkan dengan Wang Chao dan Wang Xiaolei, dia tampak lebih terkendali, bukan tipe pemalu. Di antara mereka bertiga, ketika menghadapi pengorbanan, Tang San hanya menangkap kebencian di mata Wang Zong, bukan ketakutan murni. Wang Xiaolei mengerutkan kening dan berkata, aku 3 kata, apakah sulit untuk menulis? Kenapa kamu banyak bicara? Itu saja, terima kasih guru. Wang Chao memelototi Wang Xiaolei, seperti kakak laki-laki. Dia juga yang tertua. Tang San, biarkan guru memberimu nama juga, kata Wang Chao ramah. Tang San menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, aku akan memanggil Tang San dengan cukup baik. Nah, itu dia, makan. Setelah makan malam, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk berlatih. 3 bersaudara dari keluarga Wang masih perlu dibimbing oleh Wang Yanfeng secara langsung sebelum mereka dapat memasuki kondisi kultivasi. Tang San secara alami tidak membutuhkannya. Yang mengejutkan Wang Yanfeng, setelah bimbingan pertamanya, Ling Muxue mampu merangsang garis keturunannya untuk berlatih sendiri. Ini di luar ekspektasinya. Malam semakin gelap, Tang San, yang sedang duduk bersila di tempat tidur, perlahan membuka matanya. Di tempat tidur yang berlawanan, Wang Zong masih berlatih dengan sangat serius dan napasnya sangat stabil. Tang San bisa merasakan bahwa pembuluh darah di tubuhnya berirama, samar-samar, dan ada fluktuasi elemen angin di sekitar tubuhnya. Tang San turun dari tempat tidur dengan tenang, matanya menajam. Di antara 5 bersaudara, dia sebenarnya yang paling bungsu. Wang Chao berusia 17 tahun, Wang Zong berusia 14 tahun, Wang Xiaolei berusia 12 tahun, Ling Muxue 10 tahun, dan hanya dia yang berusia 8 tahun. Hidup akhirnya berubah, setidaknya stabil, dan aku tidak perlu lagi khawatir tentang makanan. Yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kekuatan. Dalam 3 tahun, dia memberi dirinya hanya 3 tahun. 3 tahun kemudian, inilah saatnya untuk pergi dari sini, dan pada saat yang sama, inilah saatnya untuk membalas dendam. Dia melihat keluar jendela, ke arah alun-alun kota Serigala Angin, dan tanpa sadar mengepalkan kepalanya. Ibu yang baru bersamanya selama sebulan meninggal di tangan klan Serigala Angin. Ini juga ditakdirkan, tidak akan ada lagi liku-liku antara dirinya dan suku monster. Tang San diam-diam mendorong jendela, menghindar dan berjalan keluar melalui jendela, lalu dengan hati-hati menutup jendela. Meskipun basis kultivasi Wang Yanfeng lebih tinggi darinya, tetapi mengandalkan keterampilan unik Sekte Tang yang dia bawa dari kehidupan terakhirnya, dia yakin bahwa dia tidak akan ditemukan. Tang San berjalan maju dengan tenang, selangkah demi selangkah menjauh dari kediaman. Dia tidak pergi ke arah alun-alun, karena dia takut tidak bisa mengendalikan emosinya ketika dia melihat kerangka di bawah altar ketika dia sampai di alun-alun. Dia berjalan di sepanjang sudut gelap dinding, dengan hati-hati menyembunyikan sosoknya. Dia telah ke kota Serigala Angin berkali-kali sebelumnya, meskipun dia tidak akrab dengan semua tempat, sebagian besar medannya masih sangat jelas. Segera, dia sampai di sekitar rumah batu yang lebih besar. Dari kejauhan, dia bisa melihat bahwa rumah batu itu terang benderang, dan dia bisa mendengar suara bising di dalamnya.
Jika kamu melihatnya dari perspektif kehidupan sebelumnya, ini adalah kedai minuman. Tang San tidak tahu seperti apa anggur di dunia ini. Ini adalah tempat favorit bagi para serigala angin di kota Serigala Angin. Saat itu sudah larut, tetapi masih sangat ramai di sini. Ini juga berarti bahwa Tang San telah menemukan tempat yang tepat. Dia berjongkok di sudut gelap, menatap diam-diam ke arah pintu masuk kedai, dan menunggu dalam diam. Mungkin karena hari sudah sangat larut, dia tidak menunggu terlalu lama, dan di kedai minuman, beberapa sosok tinggi berjalan keluar dengan bahu di punggung mereka. Suara mereka keras tetapi tidak jelas, tampaknya minum terlalu banyak. Saat serigala angin ini berjalan, mereka tertawa dan mengutuk. Tang San memperhatikan mereka berjalan menuju kota. Di persimpangan jalan, serigala angin berpisah dan pulang. Tang San mengidentifikasi serigala angin berukuran sedang dan dengan cepat mengikuti. Dia ringan tangan, dan pihak lain minum terlalu banyak, jadi dia tidak memperhatikannya sama sekali. Serigala angin pada dasarnya dapat dibedakan tingkat kultivasi mereka dari bentuk tubuh mereka. Umumnya yang lebih kecil adalah serigala angin tingkat kedua, dan yang tinggi adalah yang tingkat ketiga. Hanya mereka yang sangat kuat yang bisa memiliki level lebih tinggi, tetapi di kota serigala angin, hanya ada sedikit serigala angin yang sangat agung, dan hanya ada satu yaitu Lord Kota Serigala Angin yang tingginya 3 meter. Target yang dipilih oleh Tang San adalah serigala angin tingkat ketiga, dan itu juga serigala angin kuat yang umumnya ada di kota Serigala Angin. Tang San dengan cepat mengikuti, diam-diam datang di belakang serigala angin, tangan kanannya membuat gerakan menarik satu persatu ke arah kaki segala angin yang terhuyung-huyung. Energi Suantian yang lembut dilepaskan dengan metode mengendalikan burung bangau dan menangkap naga, yang merupakan teknik unik Sekte Tang. Serigala angin tersandung di bawah kakinya dan hampir jatuh ke depan. Tetapi serigala angin tingkat ketiga itu agility, dan bahkan jika mabuk, ia secara tidak sadar akan terpental dengan kedua tangan di tanah. Apa yang ditangkap Tang San adalah kesempatan sesaat ini. Dia terbang, dan jari-jari kakinya dengan ringan menyentuh pinggang serigala angin tingkat ketiga. Untuk hewan seperti anjing dan serigala, pinggang adalah tempat yang paling rentan. Serigala angin adalah iblis serigala, dan prinsipnya serupa. Serigala angin ditendang di pinggang oleh tendangan Tang San, dan tubuhnya tiba-tiba melunak, dan dia jatuh ke samping. Dia akan mengutuk, tetapi bagian belakang lehernya sudah dicubit oleh tangan Suanyu Tang San, darahnya diblokir, dan dia jatuh koma. Serangkaian gerakan ini sangat cepat, hanya 2 atau 3 detik sebelum dan sesudah, serigala angin tingkat ketiga telah jatuh ke tanah. Tang San melihat sekeliling sebentar, tidak ada gerakan. Dia segera menyeret serigala angin tingkat ketiga ke tempat gelap, menekan tangan kanannya di dada serigala angin. Setelah beberapa tahun berkultivasi, Tang San masih sangat akrab dengan elemen angin dalam darah klan serigala angin. Skill Suantian disuntikkan ke tubuh lawan, dan dia langsung merasakan adanya elemen angin di dalam darah. Yang mengejutkan Tang San, kekuatan garis keturunan dari serigala angin yang hidup jauh lebih kuat daripada kekuatan garis keturunan dari 2 serigala angin yang mati 2 tahun lalu. Setelah energi Suantian masuk ke dalam tubuhnya, dia tanpa basa-basi melahap kekuatan garis keturunan ini, dan mencetaknya dengan bagian dari energi bilah angin yang telah dia serap. Kedua kekuatan cenderung segera menyatu, meskipun mereka menghilang selama proses fusi. Tang San jelas merasa bahwa aura bilah anginnya menjadi lebih kuat, bukan karena bilah angin itu sendiri menjadi lebih kuat, tetapi merek bilah angin menjadi lebih kuat. Ini juga berarti bahwa dia dapat menggunakan Suantian Gong untuk mengubah kekuatan darah serigala angin, dan dia dapat berubah menjadi bilah angin yang lebih kuat. Yang paling mengejutkan Tang San adalah, dengan perpaduan energi ini, tahap ketiga dari kemacetan Suantian Gongnya akhirnya menunjukkan tanda-tanda melonggarkan, dan sepertinya dia akan menerobos ke tahap keempat. Tang San dengan hati-hati mengamati serigala angin, mengingat ciri-ciri serigala angin. Tang San tidak membunuh serigala angin, dan setelah dia berhasil, dia pergi dengan cepat dan kembali ke kediamannya. Bukan karena Tang San tidak ingin membunuh serigala angin ini, tidak ada yang peduli jika seorang pemabuk tertidur di pinggir jalan, tetapi jika serigala angin tingkat ketiga mati di kota, itu pasti akan menyebabkan keributan, dan itu jauh dari waktu. Solen 5 Chapter 18 Eksperimen dan Penilaian. Tang San diam-diam kembali ke kediamannya. Wang Zong masih berkultivasi di tempat tidur. Tang San bisa merasakan bahwa Wang Zong masih dalam keadaan baik ketika dia mengolah transformasi serigala angin. Tang San sendiri juga duduk di tempat tidur, dengan cepat memobilisasi Suantian Gong untuk bekerja, mengubah bagian dari kekuatan darah serigala angin yang baru saja ditelan ke dalam tubuh.
Baginya, hari ini adalah ujian yang penting, dan hasil dari ujian ini akan menentukan apakah dia dapat terus menerobos, dan apakah dia dapat menemukan cara untuk menerobos. Jika layak, itu akan sangat bermanfaat untuk kultivasi masa depannya. Tes ini dibagi menjadi dua bagian, satu untuk mengamati apakah dia dapat membantunya menembus kemacetan setelah dia melahap kekuatan darah serigala angin, dan yang lainnya adalah mengamati serigala angin tingkat ketiga yang kekuatan darah telah ditelannya apakah dapat memulihkan kekuatan darah atau kehilangan kekuatan garis keturunan sepenuhnya. Kedua aspek ini sangat penting dan terkait dengan jalur kultivasinya di masa depan. Xuan Tiangong telah berjalan dengan lancar untuk waktu yang lama. Setelah menelan kekuatan garis keturunan dari serigala angin tingkat ketiga, perasaan melonggarkan kemacetan Xuan Tiangong sangat jelas. Namun, ketika dia menjalankan Xuan Tiangong lagi, dia menemukan bahwa perasaan itu menghilang. Xuan Tiangong yang awalnya longgar tampaknya telah ditekan oleh beberapa tekanan tak terlihat dan gagal menyelesaikan terobosan. Ini membuat Tang San mengerutkan kening. Jika itu tidak seperti yang dia bayangkan, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Basis kultivasi terbatas pada level saat ini, yang merupakan masalah besar, dan dia perlu mencari jalan keluar lain. Dia sabar, dan masih diam-diam mengoperasikan Xuan Tiangong, secara bertahap melarutkan kekuatan darah yang telah ditelan. Kekuatan Xuan Tiangong menjadi lebih kuat, meskipun levelnya belum meningkat, jumlah totalnya tampaknya sedikit lebih banyak dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Tang San menemukan bahwa merek milik serigala angin di tubuhnya menjadi lebih kuat. Sederhananya, bila angin yang bisa dia kondensasi akan lebih besar. Ketika dia menggunakan Xuan Tiangong untuk mengaktifkan merek ini, akan ada beberapa karakteristik serigala angin dalam napasnya, dan sekarang, perubahan ini tampaknya menjadi lebih jelas. Setelah menyerap energi transformasi iblis Sujiaksin dan kekuatan garis keturunan iblis serigala, Leopard Flash jelas lebih kuat daripada Windblade, jadi efeknya lebih baik. Pada dasarnya, dia bisa menggunakannya dalam jarak 10 meter, dan efeknya luar biasa. Dan meskipun bilah angin yang dipadatkan oleh darah serigala angin memiliki kekuatan yang luar biasa, itu tidak terlalu kuat. Hari ini, setelah menyerap kekuatan garis keturunan dari serigala angin tingkat ketiga, merek milik bilah angin jelas menjadi lebih kuat. Ketika dia menggunakan seni Xuantian untuk mengaktifkan merek, tidak hanya aura milik serigala angin akan menjadi lebih kuat, tetapi bilah angin juga akan menjadi jauh lebih besar, dan kekuatannya jelas lebih kuat. Tang San diam-diam merasakan perubahannya sendiri, dan secara bertahap sampai pada penilaiannya sendiri. Dia pada dasarnya yakin sekarang bahwa Xuan Tiangong memang mampu memperkuat dirinya dengan menyerap kekuatan darah klan monster. Dan dalam proses penyerapan, energi darah yang tertelan akan berubah menjadi bagian dari kekuatan misterius, yang akan membantu meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Pada saat yang sama, ciri-ciri garis keturunan juga akan ditinggalkan sebagai sebuah merek. Membiarkan diri sendiri untuk berubah melalui Xuan Tiangong, mengubah kemampuan yang diwakili oleh merek garis keturunan. Ini adalah perubahan yang agak aneh, dan seharusnya hanya milik Xuan Tiangong. Artinya, dia dapat membentuk merek dengan menyerap kekuatan darah monster yang berbeda, sehingga dia memiliki kemampuan monster ini. Ini sangat menarik, dan tebakannya sebelumnya harus benar. Dia ingin menerobos kemacetan dan tidak ditekan oleh plane ini. Kemudian, menelan kekuatan darah klan monster harus menjadi sarana yang diperlukan. Benar bahwa dia merasakan pelonggaran kemacetan sebelumnya. Alasan utama mengapa terobosan itu tidak berhasil adalah karena kekuatan energi yang dia telan tidak cukup. Itu adalah serigala angin tingkat ketiga, dan intensitas energi dalam garis keturunannya tidak sebaik puncak tingkat ketiga Xuan Tiangong. Karena itu, jika dia ingin terus menerobos, itu hanya mungkin untuk melahap kekuatan garis keturunan dari serigala angin tingkat keempat. Dengan menelan kekuatan garis keturunan klan monster tingkat tinggi, napasnya lebih seperti klan monster tingkat tinggi pada saat itu. Ketika tekanan di plane mengendur, dia bisa menembus kemacetan lagi, dan dia harus mampu mencapai urutan keempat. Selain itu, dia sangat curiga bahwa mulai dari kemacetan tingkat ketiga, terobosan di masa depan harus dilakukan dengan cara ini, untuk menghindari penindasan level ini terhadap dirinya sendiri. Jika hal ini terjadi, maka dia akan memiliki arah dan tujuan ketika dia berkultivasi. Langkah selanjutnya adalah menemukan serigala angin tingkat keempat dan mencoba untuk melahap dan menyerap kekuatan darah dari serigala angin tingkat keempat. Garis keturunan serigala angin urutan keempat tidak banyak di kota serigala angin, tetapi ada satu di sini. Wang Yanfeng adalah urutan keempat. Jika tidak demikian, sebagai pengikut, tidak mungkin baginya untuk tinggal di rumah seperti itu.
Di antara pengikut kota Serigala Angin, dia harus menjadi yang terkuat. Langkah percobaan selanjutnya adalah mengamati apakah iblis serigala tingkat ketiga yang telah dia telan dan serap kekuatan garis keturunan tersebut dapat memulihkan kekuatan garis keturunannya atau tidak. Jika dia bisa sembuh, kemudian Tang San bisa mulai bersiap untuk mencari iblis serigala tingkat 4. Jika iblis serigala tidak dapat pulih, Tang San harus diam sebentar, kehilangan kekuatan darah yang tidak dapat dijelaskan, dan suku serigala angin mungkin memiliki keraguan. Satu tidak apa-apa, dan tingkat keempat lainnya memiliki masalah yang sama, dan si bodoh tahu bahwa ada yang salah. Dengan penilaian ini, spiritualitas Tang San juga menjadi stabil, dan dia terus berlatih Suan Tian Gong tanpa suara. Meskipun dia tidak bisa menembus kemacetan sekarang, itu selalu baik untuk mengumpulkan dan mengakumulasi dengan pengalaman kultivasinya. Ketika terobosan datang, itu akan menjadi masalah. Semakin kokoh fondasinya sekarang, semakin mudah untuk dikembangkan di masa depan. Selama beberapa hari berikutnya, Tang San dan 5 lainnya mengikuti Wang Yanfeng untuk belajar dan berkultivasi setiap hari. Setiap hari, Wang Yanfeng mengajari mereka pengetahuan di pagi hari, dan mengajari mereka kultivasi transformasi Fenglang di sore hari. 5 orang menjalani kehidupan yang sangat memuaskan, dibandingkan dengan kehidupan budak sebelumnya, dapat dikatakan bahwa itu adalah satu surga dan satu bawah tanah. Suasana hati Ling Muxue selalu buruk, tapi dia sangat serius saat berlatih dan belajar. Setelah beberapa hari belajar, bakat setiap orang terungkap. Di antara 3 bersaudara dari keluarga Wang, Wang Zhao, yang memiliki tingkat kebangkitan tertinggi, kurang berbakat, sementara Wang Zong dan Wang Xiaolei keduanya lebih baik. Mereka bertiga sedikit lebih buruk dari Ling Muxue. Setelah beberapa hari bimbingan dan pelatihan transformasi serigala angin, Ling Muxue telah mampu menunjukkan tingkat transformasi serigala angin tertentu, meskipun dia belum mampu menyingkat bilah angin, bahkan Wang Yanfeng akan memuji kecepatan kemajuan seperti itu. Adapun Tang San, itu berbeda dari mereka. Wang Yanfeng sangat terkejut ketika dia melihat bahwa bilah angin yang dilepaskan oleh Tang San jelas telah tumbuh lebih besar. Karena meskipun bilah angin telah diperkuat, Tang San tidak akan berubah menjadi serigala angin, bahkan sehelai rambut serigala pun tidak akan tumbuh. Ini membuat Wang Yanfeng sangat penasaran, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia juga akan mengajari Tang San beberapa keterampilan tambahan untuk memanipulasi bilah angin. Dan dalam beberapa hari ini, eksperimen Tang San selesai. Dia akan pergi keluar dengan tenang setiap malam untuk menemukan iblis serigala yang telah dia telan sebelumnya. Dia tidak menemukannya pada hari pertama, dan dia tidak menemukannya pada hari berikutnya. Di hari ketiga, dia menemukan setan serigala dari kejauhan. Dibandingkan dengan sebelum ditelan olehnya, iblis serigala ini jelas lebih lemah. Tetapi setelah menyelidiki Tang San, dia menemukan bahwa kekuatan garis keturunannya seharusnya pulih sebagian, dan dia secara bertahap pulih. Itu tidak muncul dalam 2 hari pertama, itu harus memulihkan diri di rumah untuk memulihkan kekuatan darah. Dengan kata lain, kekuatan garis keturunan yang ditelannya dapat dipulihkan melalui penyembuhan, tetapi hanya membutuhkan waktu tertentu. Bagi serigala angin, itu seperti penyakit. Solen 5 Chapter 19 Pengajaran Praktis. Demi keamanan, Tang San mengamati selama beberapa hari lagi, dan pada hari kelima, kekuatan garis keturunan serigala angin pada dasarnya kembali ke keadaan semula. Ini membuat Tang San merasa percaya diri. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah menemukan serigala angin tingkat keempat untuk mencoba menerobos. Tapi ini juga membuatnya sedikit bersalah. Serigala angin tingkat keempat benar-benar berbeda dari serigala angin tingkat ketiga, semakin tinggi, semakin kuat kekuatannya. Secara umum, ketinggian serigala angin tingkat ketiga adalah 1,9 meter, dan sangat kuat. Ketinggian serigala angin tingkat keempat lebih dari 2,2 meter, yang tidak lagi cukup kuat untuk digambarkan. Serigala angin tingkat keempat dapat menangani 4 atau 5 serigala angin tingkat ketiga secara bersamaan. Tingkat ketiga hingga tingkat keempat adalah ambang batas. Meskipun Tang San mengandalkan kejeniusan Sekte Tang yang sudah sangat mahir, ditambah dengan kemampuan Leopard Flash dan Windblade, dia percaya diri melawan monster serigala tingkat keempat. Tetapi tidak mungkin untuk mengalahkan monster serigala tingkat keempat tanpa gerakan apapun. Begitu ada gerakan, kemungkinan besar dia akan terekspos. Oleh karena itu, metodenya saat ini adalah menghadapi serigala angin tingkat keempat di alam liar, atau mencari jalan dari gurunya.
Tang San tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, dan terus belajar dan berkultivasi setiap hari. Dari ajaran Wang Yanfeng, dia belajar lebih banyak tentang sejarah dan budaya benua peri, yang sama pentingnya baginya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu, dan kekuatan darah semua orang telah ditingkatkan ke berbagai tingkat, dan mereka pada dasarnya dapat melepaskan bilah angin. Hanya saja dalam hal bilah angin, 4 lainnya memiliki celah besar dengan Tang San. Mulai hari ini, kami akan menambahkan kelas tempur yang sebenarnya. Hanya melalui pertarungan yang sebenarnya aku dapat lebih meningkatkan keterampilan tempurmu. Sudah sore lagi, dan kelas hari ini sepertinya sedikit berbeda. Ikut denganku ke halaman. Dengan mengatakan itu, Wang Yanfeng membawa 5 orang ke halaman. Setelah setengah bulan belajar, sekarang mereka berlima dapat merangsang garis keturunan mereka untuk memasuki kondisi kultivasi, dan mengolah transformasi serigala angin sendiri, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka mengambil kelas tempur yang sebenarnya. Halamannya tidak terlalu besar, tapi masih ada cukup ruang untuk beraktivitas, dan pagar kayunya cukup menghalangi pandangan dari luar. Wang Yanfeng berdiri di tengah halaman dan berkata, "Kalian bergiliran menyerangku. Wang Chao, kamu datang duluan dan gunakan serigala angin untuk berubah." Oke, Wang Chao setuju dan datang 3 meter di depan Wang Yanfeng. "Ayo mulai." Alasan mengapa Wang Yanfeng datang untuk menghadapi mereka secara langsung adalah karena dia khawatir mereka tidak akan dapat mengendalikan kekuatan mereka sendiri dan saling menyakiti. Wang Chao mengambil napas dalam-dalam, dan tiba-tiba, darah melonjak di tubuhnya, dan ada lolongan serigala di mulutnya. Tubuhnya sedikit membengkak, dan dia menyangga pakaiannya, rambutnya dibor, giginya menonjol, dan matanya bersinar karena glaukoma samar. Samar-samar, ada keseruan yang sengit. Dibandingkan dengan yang kurus dan lemah sebelumnya, setelah melakukan transformasi serigala angin, itu sudah bisa dianggap kuat di antara anak-anak pada usia yang sama. "Serang aku," Wang Yanfeng mengangguk padanya. Wang Chao menggeram pelan. Transformasi serigala angin tidak hanya memperkuat semua aspek dari fungsi fisiknya, tetapi juga memberinya kekejaman serigala angin tanpa terlihat. Dia mengerahkan kekuatan pada kakinya dan bergegas menuju Wang Yanfeng. Tidak ada keahlian dalam mengepakkan ini, tapi kecepatan dan kekuatan jelas jauh lebih kuat dari manusia biasa. Wang Yanfeng tidak menggunakan transformasi serigala angin, dia hanya mengambil langkah horizontal dan menghindari serangan Wang Chao. Kecepatannya terlalu lambat, berhati-hatilah menggunakan cakar serigalamu sebagai senjata untuk serangan. Jika targetnya adalah kunci lawan. Wang Chao menerkam, berbalik, dan menerkam lagi, meraih Wang Yanfeng dengan deoklau kanannya, menargetkan dadanya. Wang Yanfeng mengambil langkah lain dan menghindari serangannya lagi. Tang San memperhatikan dari samping, dia menemukan bahwa penilaian Wang Yanfeng sangat akurat, sepertinya setiap kali dia hanya mengambil langkah untuk menghindari serangan Wang Chao, sebenarnya ini adalah prediksi yang akurat dari tindakan Wang Chao. Sambil menghindar, Wang Yanfeng menunjukkan cara menyerang Wang Chao. Tang San dapat melihat bahwa pengalaman tempur gurunya seharusnya sangat kaya. Dari awal hingga akhir, matanya tenang, dan dia selalu bisa menunjukkan masalah serangan Wang Chao. Sekitar 5 menit kemudian, Wang Chao sudah berjongkok di tanah dan terengah-engah, dan transformasi serigala angin berakhir. Dengan kekuatan garis keturunannya saat ini, dia hanya bisa bertahan dalam transformasi serigala angin selama sekitar 5 menit. Kamu juga harus memperhatikan masalah dan kesalahan yang baru saja dia munculkan. Selain itu, kamu harus ingat bahwa sebelum kekuatan garis keturunan mencapai tingkat kedua, jangan gunakan bilah angin dengan enteng. Karena bilah angin adalah keterampilan yang memancarkan energi, itu akan lebih kuat, kekuatan garis keturunanmu akan banyak dikonsumsi, kecuali kamu yakin itu akan membunuh dengan satu pukulan, jika tidak, setelah kamu menggunakannya, itu akan mempersingkat waktu untuk transformasi serigala anginmu dan menjadi lebih pasif. Seperti yang dikatakan Wang Yanfeng, dia melambai ke Wang Zong. Kamu melihat kesalahan yang dia buat barusan. Berhati-hatilah untuk menghindarinya. Ayo. Wang Zong tidak mengatakan apa-apa, mengangguk, dan merangsang darahnya, melepaskan transformasi serigala anginnya sendiri. Perubahan serigala anginnya jelas lebih kecil dari Wang Chao, tetapi matanya lebih tajam, tubuhnya yang kurus sedikit berjongkok, dan pada saat berikutnya, dia bergegas menuju Wang Yanfeng. Langkah kaki Wang Yanfeng bergerak sedikit, seolah-olah dia mencoba menghindar, tetapi tubuh Wang Zong tiba-tiba berhenti, kaki kanannya sedikit di tanah, dan dia mengubah arah, yang persis seperti rute yang coba dihindari Wang Yanfeng.
Namun, langkah kaki Wang Yanfeng ditarik mundur hanya dengan sedikit gerakan, jadi Wang Zong benar-benar keluar dari udara. Sepertinya dia sengaja terbang ke udara. Di antara 5, hanya Tang San yang bisa melihat bahwa Wang Yanfeng adalah tindakan palsu yang menipu Wang Zong. Ya, kekuatannya tidak habis, kamu tahu bagaimana mengubah arah, tetapi kamu juga harus memperhatikan apa gerakan lawan. Ayo, Wang Yanfeng memuji Wang Zong. Tubuh Wang Zong terpelintir dan bergegas menuju Wang Yanfeng lagi. Secara relatif, dia jelas lebih fleksibel daripada Wang Chao, dan setelah melewatkan beberapa serangan berturut-turut, dia akan mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri dan membiarkan dirinya bernapas lega. Di bawah keadaan bahwa transformasi serigala angin jelas lebih rendah daripada Wang Chao, Wang Zong bertahan selama sekitar 5 menit. Dilihat dari bakat bertarungnya, dia jelas melampaui Wang Chao. Transformasi serigala angin Wang Xiaolei berikutnya hanya berlangsung 3 menit, dia lebih muda dan lebih lemah dari Wang Chao dan Wang Zong dalam semua aspek. Hanya saja Wang Yanfeng telah memuji sebelumnya bahwa ketika dia membudidayakan serigala angin untuk meningkatkan garis keturunannya, efek kultivasi Wang Xiaolei lebih baik daripada mereka berdua. Yang keempat adalah giliran Lim Muxue. Guru, bisakah aku menyerang dengan cara apapun yang aku inginkan? Lim Muxue memandang Wang Yanfeng dan bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa, bahkan jika kamu melepaskan dan menyerang, kamu masih tidak bisa menyakitiku. Biarkan aku melihat bagaimana efektivitas tempur Muxue kecil kita. Wang Yanfeng masih sangat puas dengan satu-satunya murid perempuan ini. Kerja keras Lim Muxue tidak kalah dengan beberapa anak laki-laki, dan karena dia membuka pikirannya sebelumnya, hasil belajar dan kultivasinya sangat bagus. Lim Muxue juga menarik napas dalam-dalam. Warna rambutnya berangsur-angsur berubah menjadi biru keabu-abuan, dan ada bulu serigala yang menyembul dari belakang lehernya. Cahaya biru tetap ada di matanya. Dia melintas dan bergegas menuju Wang Yanfeng. Kecepatannya jelas lebih cepat dari ketiga bersaudara keluarga Wang, meskipun dia tidak memiliki banyak skill saat menyerang, dia terlihat sangat ringan dan lincah. Wang Yanfeng bisa melihat sekilas bahwa dia melakukan yang terbaik dengan kecepatan yang baik, tetapi dia tidak menghindari kesalahan yang dibuat oleh 3 saudara laki-laki keluarga Wang. Tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, melangkah keluar untuk menghindar. Lim Muxue melemparkan dirinya ke udara, tetapi pada saat dia melemparkan dirinya ke udara, dia tiba-tiba berbalik di udara tanpa mengubah arah sapuan, yang pasti akan membuat tubuhnya kehilangan kendali. Aku melihat punggungnya jatuh ke tanah, tapi tubuhnya terbalik. Sebuah bilah angin melesat dari tangannya seketika dan melesat ke arah bahu Wang Yanfeng. Solen 5 Chapter 20 Tang San vs Wang Yanfeng. Karena Wang Yanfeng hanya mengambil langkah untuk menghindar, jadi pada saat Ling Muxue berbalik menyerang, jarak antara kedua belah pihak sangat dekat dan sudah terlambat untuk mencoba menghindar. Wang Chao dan Wang Xiaolei keduanya berseru ketika mereka melihat adegan ini, hanya untuk melihat kilatan cahaya biru di tubuh Wang Yanfeng, dan bilah angin yang jatuh di bahunya menghilang. Pada saat yang sama, cahaya biru melesat dari bawah kakinya, menangkap Lim Muxue yang telah mendarat di tanah, bergerak ke atas, memungkinkannya untuk berdiri teguh. Transformasi serigala angin di tubuh Lim Muxue telah terangkat, dan dia terengah-engah. Adegan yang baru saja terjadi jelas membuatnya sedikit bingung, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi mata Wang Yanfeng penuh dengan kekaguman. Ya, sangat bagus. Kamu tahu jarak antara kamu dan aku, jadi kamu memilih untuk melakukan semuanya dalam satu pertempuran, memusatkan semua kekuatanmu pada bilah angin, dan menyerangku secara tidak terduga. Ini adalah pertempuran berbasis otak, sangat bagus. Pikiran Lim Muxue yang cermat, tentu saja dia bisa melihatnya. Guru, kamu luar biasa. Kamu hanya, mata Lim Muxue penuh dengan keterkejutan. Wang Yanfeng berkata, itu beberapa aplikasi bilah angin. Ketika kamu mencapai peringkat ketiga di masa depan, aku akan mengajarimu. Ini membutuhkan kekuatan garis keturunan yang cukup kuat untuk digunakan. Apakah itu Ling Muxue atau 3 saudara laki-laki dari keluarga Wang? Melihat Wang Yanfeng saat ini, mereka memiliki perasaan melihat ke gunung yang tinggi. Bahkan Tang San terkejut di dalam hatinya. Di antara pembangkit tenaga manusia yang dia temui, Zhu Jiaxin adalah yang pertama, diikuti oleh Wang Yanfeng. Dia sekarang benar-benar yakin bahwa kekuatan Wang Yanfeng pasti di atas Zhu Jiaxin. Zhu Jiaxin juga harus berada di sekitar basis kultivasi tingkat keempat. Pada saat itu, Zhu Jiaxin terluka parah dan bisa membunuh iblis serigala tingkat 3. Bahkan jika Wang Yanfeng adalah urutan keempat, kontrol Wang Yanfeng terhadap elemen angin sangat halus.
Itu bukan bilah angin sederhana, tetapi aplikasi langsung dari elemen angin. Setidaknya, Tang San belum pernah melihat situasi seperti itu pada iblis serigala manapun. Kekuatan kontrol ini saja membuat Tang San memandang Wang Yanfeng dengan kekaguman. Ini tidak hanya membutuhkan kekuatan spiritual yang kuat, tetapi juga pemahaman yang cukup tentang elemen angin. Tang San, giliranmu. Wang Yanfeng menyuruh Ling Muxul mundur, lalu berbalik ke Tang San dan berkata. Tang San maju beberapa langkah, berpikir sejenak, lalu mengangguk ke Wang Yanfeng. Wang Yanfeng tersenyum padanya. Ayo mulai. Mata Tang San sedikit menyipit, dan cahaya biru melesat di matanya. Ketika Wang Yanfeng melihat cahaya biru di matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bagi pemilik garis keturunan klan serigala angin, semakin kuat garis keturunan dalam tubuh, semakin cocok dengan elemen angin, dan semakin banyak elemen angin yang bisa dikendalikan. Kekuatan nafas yang keluar dari tubuh dapat dinilai dari kekuatan cahaya biru di mata. Mereka hanya berlatih selama setengah bulan, dan Wang Yanfeng terkejut menemukan bahwa cahaya biru di mata Tang San jauh lebih kuat daripada ketika dia pertama kali datang. Sebelum dia bisa memikirkannya, Tang San sudah menembak, mengangkat tangan kanannya, dan menembakkan bilah angin sepanjang sekitar 3 inci. Ketika bilah angin terbang, tidak ada suara siulan, dan sepertinya itu terbang ke arah Wang Yanfeng dengan biasa-biasa saja. Wang Yanfeng telah lama mengantisipasi bahwa Tang San tidak akan mengambil inisiatif untuk menerkamnya, karena Tang San sendiri tidak dapat menggunakan transformasi serigala angin, dan mengambil inisiatif untuk menerkamnya adalah pilihan yang tidak bijaksana ketika kekuatan fisiknya belum membaik. Yang mengejutkannya adalah bahwa setelah Tang San melepaskan bilah angin ini, tidak ada suara menembus udara, yang berbeda dari bilah angin biasa. Wang Yanfeng tidak bergerak, tetapi ketika dia melihat bahwa bilah angin akan mendekatinya, dia akan bergerak untuk menghindar. Dengan pengalaman bertarungnya, tidak peduli lawan seperti apa yang dia hadapi, dia bisa menghemat sedikit energi dan tidak pernah menyia-nyiakannya. Pada saat inilah bilah angin di matanya tiba-tiba menghilang. Ya, menghilang, dia hanya merasakan bilah angin menghilang. Dihamburkan, tidak cukup energi untuk mendukung bilah angin. Mustahil. Jarak antara kedua belah pihak hanya 5 atau 6 meter. Bahkan ketika Tang San baru saja bangun, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menggunakan bilah angin untuk menyerangnya, bagaimana bisa tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, Wang Yanfeng tiba-tiba merasakan sakit yang menyengat di matanya, dan melihat cahaya biru menghalangi wajahnya. Cahaya biru bersentuhan, dan itu berdesir dari posisi dahinya. Wang Yanfeng mundur selangkah tanpa sadar, tapi dia sudah terkejut. Bingo. Ya, bilah angin Tang San mengenai Wang Yanfeng tidak bisa mengelak sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa menangkap lintasan bilah angin selanjutnya. Bilah angin menebas tanpa suara di dahinya, jika dia tidak memiliki perisai energi serigala angin, dia akan melihat darah. Bagaimana ini mungkin? Mata Wang Yanfeng berubah ketika dia melihat Tang San. Ayo lagi, Wang Yanfeng berteriak kepada Tang San. Tang San mengangkat tangan kirinya, dan bilah angin lainnya melesat keluar. Masih terlihat seperti bilah angin yang sama, dan masih tidak ada suara. Jarak antara kedua sisi sangat dekat. Kali ini, saat Tang San melepaskan bilah angin, Wang Yanfeng juga menembakkan bilah angin di tangannya. Kecepatannya sangat cepat, dan itu terbang langsung ke bilah angin Tang San, dan itu jelas jauh lebih besar ketika dia bangun. Dia ingin langsung memblokir bilah angin yang ditembakkan Tang San. Namun, pemandangan aneh muncul. Bilah angin Tang San benar-benar menarik busur anggun di udara, hampir menghindari bilah angin Wang Yanfeng ketika sudah terlambat untuk membiarkan bilah anginnya menembak masuk ke tanah. Kemudian, dalam penglihatan Wang Yanfeng, bilah angin menghilang lagi. Wang Yanfeng tidak ragu-ragu, angin puyuh cahaya biru langsung naik di sekujur tubuhnya, cahaya biru menyala, dan bilah angin muncul kembali di posisi punggung bawahnya, dan kemudian tersebar. Wajah Wang Yanfeng hanya terkejut saat ini. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia sangat pandai mengendalikan elemen angin, dan mungkin tidak ada orang di seluruh kota serigala angin yang bisa dibandingkan dengannya, bahkan penguasa kota serigala angin pun tidak. Hanya imam besar yang tak terduga yang harus lebih kuat darinya dalam hal ini, karena dia memiliki garis keturunan yang lebih kuat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di depannya, bocah 8 tahun seperti itu akan menunjukkan manipulasi bilah angin yang begitu halus. Jika itu hanya 1 kali, bisa dikatakan kebetulan, tapi bagaimana dengan 2 kali berturut-turut? Mereka berdua diam dan dikendalikan dengan sangat hati-hati sehingga mereka benar-benar bisa membuat bilah angin menghilang di depan matanya.
Ini bisa dikatakan ajaib. Bagaimana dia tahu bahwa di dunia tempat tinggal Tang San, dia hidup sampai 28 tahun di sekte itu? Sekte itu disebut Sekte Tang. Sekte Tang paling baik dalam senjata tersembunyi dan racun. Tang San memiliki kecintaan yang hampir gila pada senjata tersembunyi, jadi dia mengambil risiko dan mempelajari catatan harta karun rahasia dari pintu dalam Suantian, termasuk 6 daya tarik Suantian Gong, Suan Jadehen, Grand Controlling Dragon, Purple Demon Eye, bayangan hantu, dan senjata tersembunyi. Kemudian, setelah insiden itu terungkap, dia memilih untuk meninggalkan segalanya, melompat dari tebing untuk memperjelas ambisinya, dan ini adalah pertama kalinya dia menyeberang. Dan penyeberangan waktu itu, biarkan dia pergi ke tempat bernama Benua Douluo. Berkat keterampilan unik Sekte Tang, Tang San berkultivasi kembali, dikombinasikan dengan kemampuan yang disebut Wuhun di dunia itu, dan akhirnya berkultivasi menjadi dewa, menjadi generasi Raja Dewa. Di antara 6 seni rahasia Sekte Tang yang hebat, 5 yang pertama benar-benar berfungsi untuk melayani senjata tersembunyi pamungkas. Senjata tersembunyi Sekte Tang dibagi menjadi 2 kategori utama. Satu adalah senjata tersembunyi seperti mesin yang diproduksi berdasarkan kerajinan yang sangat indah, dan yang lainnya adalah senjata tersembunyi yang digunakan oleh teknik dan kekuatannya yang dalam. Ketika dia berada di benua Douluo di kehidupan sebelumnya, ayah Tang San adalah seorang pandai besi, dan bahkan lebih dari Raja Palu yang tersembunyi. Tang San belajar untuk menempa besi, dan dikombinasikan dengan apa yang dia pelajari tentang senjata tersembunyi, dia membuat banyak senjata tersembunyi yang mengejutkan dunia. Dan di kehidupan ini, dia datang dengan kesadaran dan ingatannya di kehidupan sebelumnya. Dia memiliki pengalaman berkali-kali lipat daripada ketika dia dilahirkan kembali di kehidupan sebelumnya. Selain itu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membuat senjata tersembunyi di sini, jadi dia secara alami menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih teknik senjata tersembunyi. There are no more articles to read.